kembali kepada mushaf Al-Quran. Jadi ketika Nabi wafat, Al-Quran itu belum dibukukan. Karena itu bid'ah di zaman Khulafaur Rasyidin itu adalah merupakan pengkodifisian suhuf Al-Quran menjadi satu mushaf. Jadi ketika ayat Al-Quran berserakan ada di tulang unta, di tulang kambing, daun pelepah korma, lalu juga di tempat-tempat lain terjadi perdebatan tentang mengenai pembukuan Al-Quran menjadi satu. Kita perhatikan perdebatan antara Umar bin Khattab dan yang lainnya. Dalam satu riwayat, ketika perang Yamamah, banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur di perang Yamamah. Kurang lebih 70 orang. Nah, ketika usai perang, banyak orang-orang yang penghafal Al-Quran itu gugur. Zaid bin Sabit dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, ternyata kata Zaid bin Sabit itu datang ke tempatnya Abu Bakar. Di sana sudah ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat mengkhawatirkan akan gugur kembali di medan tempur yang selanjutnya orang-orang yang menghafal Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran itu sedikit demi sedikit akan hilang. Jadi di dalam sebuah hadis Imam Bukhari nomor 4986 di dalam Babul Jam'il Quran, tentang pengumpulan mushaf Al-Quran, An-Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala arsala ila Abu Bakrin maktala ahlul Yamamah fa idza Umar Khattab indahu. Jadi tatkala aku dipanggil oleh sahabat Abu Bakar, di sana sudah ada Umar. Kata Zaid, qala Abu Bakr radhiyallahu inna Umar atani. Nah, kata si Zaid menceritakan bahwa Abu Bakar itu inna Umar atani, sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangiku. Innal qatala qad istakhal yamal yamama bi qira'il Qur'an wa inni akhsha an yastakhil qatlal bil Qur'an bil mawatin. Wa idza katsir min al-Qur'an wa inni ara an ta'muru bi jam'il Qur'an. Karena banyaknya orang-orang penghafal Al-Quran itu gugur di perang Yamamah, Umar mengatakan wa idza katsir min al-Qur'an, maka nanti Al-Quran akan banyak yang hilang dan akan menjadi musnah sedikit demi sedikit. Maka aku berpendapat ara an ta'muru bi jam'il Qur'an. Maka kata Umar, wahai Abu Bakar, aku minta kepadamu sebagai khalifah agar engkau perintahkan sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, khususnya Zaid bin Thabit, untuk menuliskan dan mengumpulkan Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi itu idenya adalah idenya Umar. Ketika Umar memiliki ide agar Al-Quran itu dibukukan, agar Al-Quran itu dikumpulkan, dikompilasi menjadi seperti yang sekarang ini, nanti ada prosesnya. Di sini Abu Bakar berkata, "Kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasul? Nah ini perdebatannya. Ketika Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini perang Yamamah ini banyak korban para penghafal Al-Quran. Aku khawatir ke depan akan banyak lagi para penghafal Al-Quran yang gugur, maka Al-Quran sedikit demi sedikit akan berkurang dan akan hilang. Sehingga aku berpikir, aku mohon kepadamu, kumpulkanlah Al-Quran, perintahkan, bukukan Al-Quran, kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini Umar. Jadi mengumpulkan Al-Quran itu tidak ada perintah dari Nabi. Lalu kemudian qultu li Umar, lalu kemudian Abu Bakar berkata kepada Umar, kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku bisa mengerjakan sesuatu ibadah? Bagaimana aku bisa mengerjakan sesuatu mengumpulkan Al-Quran
yang tidak pernah dicontohkan Rasul dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasul. Nah, ini menunjukkan mengumpulkan Al-Quran itu bid'ah. Jelas? Jelas? Qala Umar berkata, "Hadza wallahi khair." Nah, ini Umar. Abu Bakar, qala hadza wallahi khair. Perbuatan mengumpulkan Al-Quran ini, perbuatan mengumpulkan Al-Quran ini, perbuatan membukukan Al-Quran ini, perbuatan mengkodifikasikan Al-Quran ini adalah perbuatan kebaikan, bukan bid'ah. Kalau bahasa kita sekarang. Jelas? Jelas? Jadi kan bid'ah itu definisinya segala sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada dan Nabi tidak pernah mengerjakan dan Nabi tidak pernah memerintahkan, itu adalah hal yang baru, muhdats, dan itu adalah bid'ah. Jelas? Nah, ini bid'ah. Bahasa kitanya bid'ah hasanah. Sesuatu yang baru, amalan baru yang tidak pernah dikerjakan Rasul dan tidak pernah diperintahkan Rasul di zamannya, di masa Rasul SAW hidup. Maka kemudian Abu Bakar menentang ide Umar dengan kata-kata kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Bagaimana aku bisa mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul, yang tidak pernah diperintahkan Rasul? Ini perdebatannya. Jelas? Jadi orang ini kan kadang-kadang ini bid'ah, ini sesat. Subhanallah. Begitu lancang ini. Nah, Umar bin Khattab tidak nyerah. Abu Bakar selalu nolak. Alasannya, bagaimana aku bisa mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul? Bagaimana aku bisa membukukan Al-Quran yang tidak pernah diperintahkan Rasul? Dalam benak kita bahwa ini adalah bid'ah. Falam yazal Umar yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lidzalik. Wa ra'aitu fi dzalika alladzi ra'a Umar. Umar enggak berhenti-berhenti. Kalau di sininya potongannya modelnya kayak Pak Sis gitu. Jadi terus enggak henti-henti. Wahai Abu Bakar, wallahi hadza khair. Ini tuh perbuatan baik, ini tuh bukan bid'ah kalau dalam bahasa kita sekarang. Akhirnya atas desakan Umar bin Khattab, akhirnya syarahallahu sadri lidzalik, maka akhirnya Abu Bakar itu hatinya dibukakan oleh Allah menyetujui apa yang diusulkan oleh Umar. Wa ra'aitu fi dzalika alladzi ra'a Umar. Sehingga Allah melapangkan dadaku, membuka dadaku atas ulusan dan pendapat Umar, dan akhirnya wa ra'aitu fi dzalika alladzi ra'a Umar. Maka kemudian aku sependapat dengan sahabat Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, alhamdulillah. Jelas? Nah, sekarang mulai lagi. Umar mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar sebagai khalifah. Khalifah memerintahkan kepada Zaid bin Sabit. Di sini terjadi perdebatan lagi. Qala Zaid, qala Abu Bakrin. Sahabat Abu Bakar berkata, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuk wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid berkata sahabat Abar kepadaku, engkau seorang pemuda yang cerdas, aku tidak menaruh persangka apapun kepadamu. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah, engkau di zaman Rasul adalah penulis wahyu Rasulullah SAW, pasti engkau bisa. Fatattabi'ul Qur'an fajma'hu, maka telusulilah Al-Quran dan kumpulkan Al-Quran. Khalifah Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit, engkau pemuda yang cerdas, engkau pemuda yang berakal, aku melihat bahwa engkau pasti bisa menelusuri Al-Quran yang ada pada pelepah korma, yang ada pada kayu, yang ada pada batu, yang ada pada tulang unta, yang ada pada tulang kambing.
engkau telusuri dan engkau kumpulkan, engkau patut bisa. Ini perintah sahabat Abu Bakar. Nah, sahabat Zaid memang betul penulis wahyu Rasul. Kendati pun sahabat Abu Bakar itu adalah khalifah. Kalau dalam bahasa sekarang presiden, ini sahabat Zaid nggak begitu saja menerima, nolak, Pak. Fa wallahi law kallafuni naqala jabalin minal jibal ma kana athqala alayya mimma amaroni min jam'il Qur'an. Andaikan aku dibebani untuk memindahkan gunung, itu lebih mudah bagiku ketimbang engkau perintahkan aku untuk mengumpulkan Al-Quran. Bayangkan jawaban Zaid ini penulis wahyu Rasul. Andaikan engkau perintahkan kepadaku, aku untuk memindahkan dari satu gunung ke gunung yang lain, akan lebih mudah bagiku mengerjakannya ketimbang aku diperintah olehmu untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini. Lalu kemudian Zaid juga berkata, kaifa taf'aluna syai'an lam yal'afhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku bisa mengumpulkan Al-Quran? Bagaimana aku bisa membukukan Al-Quran? Karena ini tidak pernah dikerjakan Rasul. Jelas? Nolak ini. Khalifah merintah Zaid bin Sabit ditolak oleh Zaid dengan kata-kata kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Bagaimana aku bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan, suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan Rasul. Ini menunjukkan. Tapi kemudian Abu Bakar berkata, qala huwa wallahi khair. Wa Zaid, ini tuh perbuatan baik, ini tuh kebaikan. Kalau bahasa sekarangnya apa? Bid'ah hasanah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Abu Bakar enggak henti-henti. Falam yazal Abu Bakrin yuraji'uni hatta syarahallahu sadri. Abu Bakar terus saja hari demi hari, minggu demi minggu mendesak agar Zaid bin Sabit mau mengumpulkan Al-Quran, menelusuri Al-Quran. Lalu kemudian dikumpulkan. Akhirnya syarahallahu sadri, Allah membukakan dadaku, membukakan hatiku. Syarahallahu sadri Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Akhirnya aku sependapat dengan Abu Bakar dan Umar. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, sampai jam berapa kita? 56. Fatat tabaqtul Quran ajma'u minal usub balil khawfa suduri rijal. Maka akhirnya kemudian sahabat Zaid sebagai penulis wahyu Rasul menelusuri Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran yang tertulis di pelepah korma, yang tertulis di lempengan-lempengan batu, dan dari hafalan-hafalan para penghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran terus dikumpulkan, ditelusuri, dikumpulkan. Lalu kemudian mengundang penghafal Al-Quran, suruh membacakan Al-Quran, lalu dicontohkan. Kata sahabat Zaid, hatta wajadtu akhiratul suratul taubah, sehingga aku menemukan akhir surat at-taubah itu ma'a Abi Khuzaimah al-Ansari, ada pada Khuzaimah dari orang Ansor, lam ajidha ma'a khadin ghairu, yang tidak pernah didapatkan dari sahabat yang lain. Jadi khusus untuk akhir dari surat At-Taubah itu tidak ada sahabat lain yang hafal kecuali sahabat Khuzaimah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, sampai akhir ayat itu ditemukan ada hafalannya pada sahabat Al-Ansori ini, sahabat Khuzaimah Al-Ansori. Jadi begitu susahnya mengumpulkan Al-Quran yang berserakan. Maka setelah lembaran-lembaran Al-Quran itu terkumpul menjadi mushaf,
yang pada Abu Bakar sampai wafat, kemudian Umar bin Khattab wafat, lalu kemudian mushaf itu ditinggalkan kepada Hafsah. Dari asar ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu bid'ah. Jelas? Karena tidak pernah ada di zaman Rasul itu Al-Quran model seperti itu, nggak ada. Nggak ada ini. Jadi jangan kemudian gampang-gampang ngomong bid'ah itu sesat. Ini kalau ditanya, nah, nih, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dari kalimat Abu Bakar kepada Umar, kaifa taf'alu syai'an lam yaqul Rasulullah SAW, itu menunjukkan bahwa mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf itu bid'ah. Tapi kemudian ulama memandangnya, Imam Syafi'i memandangnya bahwa mengumpulkan Al-Quran itu namanya bid'ah hasanah. Tapi ulama yang lain memandangnya bid'ah wajibah. Bid'ah tapi wajib. Bid'ah tapi wajib. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Yang kedua, ucapan kaita taf'aluna syai'an lam yaqul Rasulullah SAW dari sahabat Zaid bin Thabit ini menunjukkan bahwa mengumpulkan Al-Quran itu menjadi buku itu bid'ah. Tidak pernah diperintah Rasul, tidak pernah dicontohkan Rasul, dan sampai terjadi perdebatan keras antara sahabat Umar dengan sahabat Abu Bakar, dan perdebatan keras antara Khalifah Abu Bakar dengan Zaid bin Thabit sebagai penulis wahyu. Tapi akhirnya Al-Quran itu hari-hari ini alhamdulillah kita masih utuh sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi begini hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi